Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Maaf lahir batin ya semuanya. Mohon maaf lahir dan batin juga, Pak. Maaf, Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak, sehat. Kita itu berdelapan ya. Iya, Pak. Ada Aulia, Firly, Intan, Kamalia, Fahmi, ada Raihan, Novitasari, sama Wulandari. Iya, Pak. Betul, Pak. Tapi nggak pernah genep ya. Atau ada yang pindah sore. Kalau sore saya tahu kan, karena saya ngajar sore juga. Kurang tahu deh, Pak. Siapa yang mudik? Tak dulu. Saya ngirim ke chatting kok nggak nyampe-nyampe ya. Tapi ya wis nggak apa-apa. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke deh, langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Adik-adik semuanya, terima kasih sudah stay sesuai dengan jadwal. Masih semangat. Kemarin siapa ya yang ikut ini ya? Nyebar brosur ya? Saya Intan sama Kamalia, Pak. Oh, iya. Udah dapat ini belum ya? Maksudku selain versi cetak, kalau ada PDF-nya kan bisa dikirimkan ke adik-adiknya. Udah pada dapat belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Ya udahlah nantilah. Nah, kali ini memang kemarin pas waktu libur dan sebagainya, saya berpikir output dari perkuliahan kita, dari interaksi manusia dan komputer, kalau hanya menjelaskan masalah desain, terus kemudian pewarnaan, kemudian yang lain-lainnya, saya kira harus ada satu output lah. Saya kepikiran bahwa someday teman-teman bisa, mungkin ada dua. Pertama, kalau enggak
lulus kemudian melamar pekerjaan, yang kedua adalah menjadi entrepreneur kemudian membuat sebuah desain. Nah, sebelumnya memang kita pernah membuat satu sketsa ya, tapi waktu itu pelajaran manajemen bisnis ya. Terus ini saya coba buat untuk membuat persona, skenario, dan storyboard. Jadi teman-teman sudah pernah coba bikin kayak ini belum ya? CV. Atau kemarin kalau yang Bu Tuti pernah ada Zoom itu, teman-teman ada yang ikut nggak ya? Ikut Kak, tapi setengah jalan. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi intinya kita coba mengarahnya ada satu output supaya teman-teman bisa konsisten. Nah, ini beberapa persona, skenario, dan penggunaan skenario. Nah, pertama apa itu persona? Jadi bukan persona ya, tapi persona. Kalau lagu itu terpesona. Representasi pengguna dalam bentuk individu atau imajiner yang membuat rangkuman singkat ya mengenai karakteristik, pengalaman, tujuan, task, pain atau poin, dan kondisi lingkungan pengguna yang sebenarnya. Menggambarkan sebuah kelompok pengguna yang spesifik dibuat berdasarkan analisis dan kategori data pengguna. Bukan dikira. Nah, jadi misalkan nanti ada contohnya. Nah, setiap persona menggambarkan sekelompok orang di dunia nyata, memudahkan desainer untuk fokus pada sebuah ringkasan penggambaran sekelompok orang. Hal ini mudah dibandingkan dengan fokus pada ribuan individu dengan perbedaan karakteristik yang spesifik. Persona itu misalnya begini. Kalau kita bilang UI itu personanya Yellow Jacket. Nah, misalnya gitu. Apalagi ya? Kalau misalkan kita bicara ITS, teknologi. Ada beberapa kampus yang mempunyai persona sendiri-sendiri. Nah, itu istilahnya lebih ke sejenis kayak branding sih sebetulnya. Nah, branding. Nah, sehingga teman-teman kalau misalkan mau beli komputer, tempatnya Fahmi misalnya. Kenapa? Nah, itu personanya ada. Mau beli hewan kucing, nah, tempatnya Firly dan kawan-kawan. Itu ada personanya sendiri, karakteristiknya ada sendiri. Nah, membuat sebuah penggambaran yang realistis dapat diandalkan mengenai segmen pengguna yang bisa dijadikan referensi. Nah, ini salah satu persona untuk sebuah aplikasi e-book. Nah, itu misalkan nama Nerdi Nina. Kemudian dia merepresentasikan bahwa umur, location, education, job, kemudian teknologi yang dia kuasai, gitu ya, kayak internet, social network, messaging, games, online. Jadi ada apa ya, sesuatu hal yang bisa menggambar. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang menginginkan persona ini, tapi ada juga perusahaan yang tidak mementingkan. Kalau saya bukan tidak mementingkan ya, persona itu penting, tapi maksudnya ada kadang-kadang kan kita kuliahnya yang nggak penting, yang penting saya bisa kan ada ya. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu kadang-kadang kuliah nggak penting, ya habis kerja, habis kuliah nyari kerja. Terus kemudian ada juga yang ada lulusan SMA, SMK dan sebagainya yang justru bisa bekerja
lebih cepat dari kita, gitu ya. Dan itu ada perusahaannya seperti itu, tapi personanya tampil. Misalkan saya contohkan misalnya Fahmi, kemudian dia lulusan SMK, sudah bekerja, misalkan mau melamar pekerjaan dan dia menunjukkan personanya. Sekarang bayangkan ketika diadu nih, gitu ya, SMK sama S1. Mungkin secara derajat apa ya, derajat diakuinya mungkin S1 lebih tinggi ketimbang SMK. Tapi mungkin ada beberapa hal yang melihat bahwa kalau si perusahaan itu melihat outputnya, si anak ini bisa apa enggak. Nah, persona itulah yang mungkin ditunjukkan. Semaksimal mungkin teman-teman bisa merepresentasikan itu. Ini di chattingnya udah nyampe ya, oke. Nah, sehingga ketika mau apply, kecuali kalau PNS ya, kalau PNS kan sudah pasti bersyarat, terus kemudian melalui tes gitu ya, tesnya pun umum gitu. Nah, cuma kan itu yang SMK tadi gugur ketika administrasinya tidak terpenuhi gitu ya. Nah, saya itu nih sebentar ya, saya tak coba untuk stop share dulu. Saya itu kemarin, aduh mana ya? Saya itu kemarin ada satu grup yang memang apa namanya, ketika mencari seorang IT itu syaratnya luar biasa. Sebentar ya. Saya tak nyari di mana ya. Sebentar ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sambil saya Bapak nyari. Saya jadi keinget. Teman-teman harus bisa mendeskripsikan persona dirinya nih. Nanti jadi ini ya, jadi tugas ya. Tapi yang bagus bikinnya. Supaya nanti selesai IMK dapat ini, sudah dapat CV. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Bapak share ini deh, Telegram ya. Nah, ini sih kurang ajar sih. Kelihatan belum ya? Kelihatan belum? Iya Pak, udah kelihatan. Oke. Sekarang baca sebelah kanan. Doi, CRS PKU Muhammadiyah, itu rumah sakit. Dia butuh programmer. Ya. Nah, dia mensyaratkan bahwa harus S1 Teknik Informatika atau Sistem Informatika. Oke. Nah, ini sebetulnya harusnya lebih idealnya kalau dibilang ilmu komputer sih. Itu karena belum tentu anak informatika itu lebih baik ketimbang anak-anak SI ataupun TI, ya. IPK oke dan sebagainya. Nah, ini nih 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Itu udah kayak Superman. Saya punya staff programmer pun dia nggak semenguasai banyaknya bahasa pemrograman, mungkin 2 atau 3 gitu ya. Tapi kalau semua, wah, itu Superman sekali. Nah, yang paling jebakan Batman adalah nomor 15. Bersedia mensupport fungsi IT yang lainnya. Misalkan bisa aja teman-teman nanti suruh benerin printer gitu-gitu ya, dan sebagainya. Nah, maksud Bapak ketika teman-teman itu membuat sebuah persona, ya, Bapak stop dulu ya. Ya, perlu hati-hati nih. Nah, pada tingkatan teknologi yang tadi ini balik PowerPoint ya, udah ke sana ya. Internet, social network, messaging, game, online shopping. Jadi usahakan memang yang teman-teman pernah, bukan pernah, passion dan mengerti gitu. Jangan, saya takutnya memaksa gitu ya, ketika ada sebuah perusahaan yang mensyaratkan pemrograman, padahal teman-teman memang mungkin bisa dikit tapi tidak expert gitu ya. Nah, ya walau alam ya, artinya mungkin nantinya akan ada training dan sebagainya, itu masalah lain. Tapi ketika apa yang dipersyaratkan kita harus bisa mengulik gitu ya. Nah, kemudian di situ ada goals, ada frustration gitu ya. Kemudian reading habit, favorit. Nah, ini si Nina ini dia coba untuk membuat persona dirinya di aplikasi e-book. Dia paling hobi itu memang kondisinya memang seperti itu ya. Ada book lover, book addict, atau yang lainnya. Nah, sehingga persona inilah yang teman-teman perlu tahu gitu ya. Nah, ini persona lainnya nih. Jadi si Mary Taylor itu dia membuat personanya ya itu sangat spesifik ya. Jadi dia merepresentasikan dirinya ya sesuai dengan kondisinya ya. Dan dia punya sedikit perbedaan dari yang sebelumnya, bahwa I want a living room like a Pinterest, but I need some guidance. Gitu ya. Jadi ada apa ya? Kalau Pinterest itu kan bookmark gitu ya. Jadi dia bisa merepresentasikan itu. Nah, kalau teman-teman nih apa nih? Sudah kegambar belum? Mbak Novita tadi udah kegambar belum nih? Apa nih? Kira-kira personanya apa? Kalau kita bicara siapa ya? Mata Najwa gitu ya. Dia personanya kelihatannya dari si kita aspeknya smart, bisa pertanyaannya bisa menukik gitu ya. Terus mungkin Raffi Ahmad dengan personanya yang mungkin pekerja keras dan sebagainya. Siapa lagi? Misalnya Andre Taulani dengan lawaknya gitu-gitu. Ini personanya kuat gitu. Jadi dia nggak akan beralih gitu. Coba TV itu. Ketika lapor Pak itu booming, semua isinya mereka semua. Nah, karena memang personanya dapat gitu ya.
semuanya dapat. Terus dia ada sesuatu hal yang dijual gitu ya. Nah, asal muasal persona itu dikembangkan secara informal oleh Alan Cooper 1980-an. Nah, persona digunakan untuk menginternalisasi mindset pengguna, menjadikan pengguna sebagai fokus utama dalam perancangan aplikasi. Itu kalau aplikasi. Kalau makanan, nah mungkin personanya empuk, pedas, higienis, murah, apalagi ya. Mungkin ada pete atau jengkol, ada ikan asinnya, gitu-gitu ya. Jadi ada sesuatu hal ketika ini kan kita generasi digitalnya maju lebih cepat ya, sehingga banyak pengusaha juga yang gulung tikar karena tidak siap. Lalu juga personanya sudah nggak kuat lagi. Contoh misalkan banyak mal-mal yang tutup. Kemudian sekarang sudah banyak yang online. Nah, persona online itu yang tadinya misalkan hypermart itu sekarang jadi Tokopedia misalkan. Jadi ada perubahan. Nah, sayur-sayuran itu juga semuanya sudah ada online semuanya. Walaupun rasanya kalau nggak melihat langsung, nunjuk langsung, megang langsung, agak sedikit berbeda gitu ya. Misalkan kalau saya belanja misalkan ke pasar, itu ada sesuatu hal yang ya memang mungkin tidak 100% bisa dirasakan di aplikasi gitu ya, tapi itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya model of our user, persona are not people, dan sebagainya. Nah, untuk apakah persona digunakan? Pertama, membangun empati, membangun fokus, berkomunikasi dan mencapai konsensus, terus kemudian membuat keputusan atau mengukur efektivitas. Ada satu hal yang mungkin teman-teman kurang, mungkin belum punya pengalaman ketika belum bekerja ya, artinya ketika menghadapi klien itu ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan di kuliah. Tapi ada beberapa hal yang mungkin secara istilahnya tata krama itu teman-teman bisa lakukan komunikasi itu dengan baik. Contoh begini, ketika saya misalkan ngobrol dengan Mbak Lili atau Mbak Kamalia, ketika kalian berdua mengajak saya untuk bertemu misalkan, saya akan ngomongin kucing duluan deh. Untuk apa? Untuk membangun supaya obrolannya jadi lebih bisa chemistry gitu ya, sebelum ke masalah inti. Jadi kita harus tahu nih, jadi memasang persona itu seperti apa gitu. Nah, misalkan teman-teman mau ketemu saya terus nembak, misalkan kabar anak-anak gimana Pak gitu. Misalkan teman-teman tahu nama anak saya, misalkan namanya Inara dan Hana. Gimana kabar Inara sama Hana? Jadi saya akan lebih bisa intens gitu ya. Nah, ketika membangun empati itu terus atau mungkin
kita mau bertemu setelah mereka ada musibah misalkan, turut berduka cita atau mungkin turut istilahnya menjadi pendengar baik lah. Karena proyek itu ada yang mungkin sekali langsung dapat, ada yang harus berkali-kali. Mungkin teman-teman pernah mendengar ketika misalkan mau penggusuran lahan. Nah itu kan nggak langsung sekali rapat, kemudian langsung digusur, enggak. Pasti mereka akan melakukan pendekatan itu secara berulang-ulang. Baik itu membangun empati, fokusnya, komunikasinya, membuat keputusan dan mengukur efektivitas. Ya. Nah, sehingga personanya itu dapat. Atau pernah ke dokternya. Ada yang kalau nggak dokter ini saya nggak mau. Ya, gitu ya. Apa personanya? Bisa jadi mungkin kalau teman-teman perempuan, karena dokternya ganteng, Pak. Dokternya pintar, dokternya lembut, ramah, tidak songong, mau mengerti. Nah, itu persona itu. Nah, cuma kan itu lahir dari pengalaman. Tapi kalau kembali lagi ke tulisan yang tadi persona, ya jangan ditulis. Personanya apa? Perhatian, nurut, ya jangan. Jadi kita pengennya strike to the point, tapi hal-hal itu juga bagaimana kita mau merepresentasikan diri kita. Nah, untuk apakah persona itu digunakan? Nah, ini ada beberapa hal. Tadi saya sampaikan ada dokter, ada yang jualan nasi, tadi saya umpamakan misalkan saya ditanya anak, saya nanya masalah kucing, macam-macam. Nah, kalau di dalam teknologi itu memang banyak ya. Ada yang project leader, ada yang arsitek, ada yang UI designer, ada system engineer, ada copywriter. Jadi kadang-kadang HRD itu kurang paham mengenai tupoksi. Nah, sehingga teman-teman mungkin kalau bisa merepresentasikan itu, misalkan saya butuh sosial media, gitu ya. Berarti saya harus menampilkan sosial medianya itu 5, bahasa Inggris 4, nah gitu. Jadi personanya dapat, gitu ya. Nah ini kondisi-kondisi itu. Nanti teman-teman bisa baca. Project leader mengevaluasi ide, UI designer acuan dalam mendesain look and feel, gitu-gitu ya. Terus sistem engineer melakukan perdebatan sesuai dengan user behavior. Copywriter menulis konten yang tepat untuk orang yang tepat. Atau sebetulnya teman-teman itu kalau hobinya nulis itu bisa jadi copywriter bikin blog misalnya. Siapa tahu nanti jadi buku atau apapun lah. Biasanya teman-teman kan bisa bikin senang baca novel. Terus terpikir saya mau bikin cerita gitu ya.
Nah, dari situ sebetulnya kalau mau nanti banyak pengunjungnya, trafficnya bagus, ya mungkin didaftarkan AdSense dapat juga. Gitu. Cuma sebuah content writer itu, konten yang tepat itu biasanya ya apapun lah, misalkan website, terus apa namanya, bikin satu rangkuman dan sebagainya, itu bisa. Untuk apakah persona gitu? Nah, ada beberapa isu balik lagi ke masalah desain interaksi yang kemarin itu. Nah, bahwa user itu apa ya? Kalau dibilang elastik juga bukan, apa ya? Dinamis lah gitu ya. Jadi karena kurangnya pengetahuan yang presisi mengenai penggunaan dapat mengakibatkan ketidakjelasan bagaimana suatu produk seharusnya bekerja. Setiap kali pengguna meminta sesuatu desain berubah, sulit menentukan fitur yang akan diprioritaskan. Apa tujuannya? Saya mau ngasih contoh apa ya? Bolu. Nah, bisa nggak bolu ini rasa coklat tapi coklatnya dibuat warna putih? Apa ya? Kalau Lebaran itu apa ya? Rendang misalkan. Bisa nggak rendangnya dari ayam? Ya bisa, tapi kan apa ya? Tidak lazim ya, mengakibatkan ketidakjelasan. Ini rendang tapi ayam. Biasanya berubah ya, tadinya kotak jadi mengikuti polanya ayam. Nah, sulit menentukan fitur. Ini sebetulnya bukan fitur sih, tapi kalau di aplikasi mungkin fiturnya ini Pak, kalau di enter itu yang di Aceh langsung warna merah nih Pak. Yang di Papua bisa warna hijau. Wah ini fiturnya ruwet. Nah itu personanya sulit untuk dilakukan. Ya. Artinya persona itu untuk mengatasi isu-isu yang ada. Nah ini kan mau lagi mau pilkada atau mungkin apa ya, pemilihan presiden. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menggunakan personanya. Saya itu termasuk orang yang bingungnya konteksnya begini. Kan ada beberapa orang yang di baliho itu coblos nomor sekian untuk duduk di DPR gitu ya. Saya itu nggak pernah nyoblos misalkan. Tapi kok di DPR itu bisa jadi ya orangnya itu. Padahal nggak pernah ini. Nah, sehingga apa ya? Orangnya itu begitu, misalkan siapa lagi? Saya yakin sekelas Raffi Ahmad kalau jadi wali kota atau bupati pasti bisa. Karena apa? Personanya ada gitu, dan dia punya masa yang cukup banyak. Nah, sehingga orang-orang yang atau mungkin aplikasi yang pernah dibuat itu mungkin bisa apa ya, referential design atau dibuat kembali ya, supaya cara pandangnya menjadi berbeda gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan mental model, cara pandang dan sebagainya. Nah, kalau di programmer itu umumnya melakukan dalam membuat apa ya, cara atau mungkin cara kerja dari sebuah aplikasi atau software. Nah, ada beberapa hal yang non programmer akan sepakat dalam hal ini. Ini banyak banget ya.
Ada berapa ini ya? Nah, ini saya lanjutin aja lah biar nggak terlalu bosen. Nah, ternyata persona itu ada ilmunya, gitu ya. Jadi persona adalah produk riset sehingga kompleksitasnya tergantung pada kerumitan riset. Persona harus benar-benar menggambarkan pengguna yang sebenarnya. Persona harus didasari pemahaman mengenai pengguna, tujuan, dan prioritasnya. Nah, cara membuatnya sama ya. Ada beberapa nanti kalau teman-teman dapat metodologi penelitian atau sudah mau bikin skripsi, itu metodenya ada beberapa hal. Yang umum itu biasanya ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kual itu biasanya narasi, kalau kuantitatif itu biasanya angka. Contoh misalkan begini, ketika saya bikin survei, itu sudah pasti angka. Ya, misalkan apakah teman-teman suka dengan es teh? Kalau gulanya saya campur kecap manis bagaimana? Misalkan. Nah, angka-angka itu setelah didapatkan, diolah. Oh, ternyata beberapa responden itu menginginkan seperti ini. Nah, ini dibuat, misalkan persona seorang presiden, menurut respondennya masyarakat, itu bahwa presiden itu harus A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, itu salah satunya adalah technical analisisnya seperti ini. Ada interview misalkan, salah satunya aja sih. Kemudian ada survei, ada FGD, atau focus group discussion, atau usability testing. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, atau mungkin dalam UTS kemarin teman-teman saya suruh memberikan masukan terhadap sebuah aplikasi, itu sebetulnya salah satunya adalah dengan usability testing gitu. Artinya melihat bahwa ini ada kekurangan, ini tampilan look like-nya kurang dan sebagainya. Nah, sehingga orang-orang itu akan melihat bahwa oh, kalau aplikasi transportasi itu larinya ke Gojek. Oh, kalau masalah tiket itu Traveloka. Nah, jadi personanya itu sudah dapat gitu ya. Ini banyak hal sih. Ini semuanya yang perlu dilakukan. Jadi pertama, kenapa perlu persona? Itu tadi ya, mengidentifikasi dulu. Ini caranya. Ini banyak banget nih. Nah, ini beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa baca sendirilah. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa dicoba. Saya pengen tahu dalam satu slide saja itu bisa menggambarkan teman-teman personanya akan seperti apa. Boleh apapun. Pak, saya personanya fashion ya. Ya udah tulis saja. Pak, saya personanya remaja rohis ya. Ya udah tulis saja. Pak, saya personanya mau jualan entrepreneur. Ya udah tulis gitu. Terus Pak, saya personanya programmer. Silahkan ditulis. Ini
bukan jadi acuan, tapi silahkan direpresentasikan cara membuat CV-nya dalam satu slide. Ada pertanyaan nggak dari sini? Intinya paham ya? Jadi kalau ini banyak banget ya. Ini cara membuat pertanyaan, kejauhan mungkin Bapak bikinnya ya. Nanti teman-teman saya bawa ke area penelitian, riset agak panas. Ini awal-awal, mungkin nanti saya Bapak bagi dua aja. Boleh dibuat menggunakan PowerPoint dalam satu slide. Ada pertanyaan dari sini? Bapak, jadi kita buat persona. Tadi lewat apa, Pak? Soalnya tadi saya keluar Zoom. Ya, bikin satu persona dalam satu slide. Ini kan Bapak kasih contoh gitu ya. Tadi di depan ada beberapa contoh. Personanya bebas, teman-teman mau menjadi persona apa gitu ya. Mau jadi programmer, mau jadi desainer, mau jadi entrepreneur, mau jadi tokoh politik, mau jadi apa namanya hijabers yang fashion gitu, macam-macam. Nah, dalam satu slide dibuat semenarik mungkin, apa ya, bukan sedetail, tapi dibuat supaya ada atensi. Oh, ternyata kalau masalah ini, jadi gini ya, HRD itu akan melihat sesuatu hal yang mungkin menarik. Contoh misalnya mencari programmer, saya bisa programmer. Semuanya CV menulis bahasa pemrograman PHP semua. Ya. Nah, saya harus memilih yang mana? Kan susah. Nah, sehingga teman-teman boleh, kalau saya cuma jadikan satu lingkup, nanti teman-teman bingung. Supaya punya mindset yang jauh lebih baik, persona teman-teman silakan lah. Mau jadi persona apa? Saya mau jadi selebgram Pak, monggo. Pak, saya mau jadi YouTuber Pak, monggo gitu ya. Nah, silakan dibuat dalam satu slide persona itu. Gitu. Bisa nggak nih? Ini kalau Insya Allah bisa, Pak. ini kalau tak terusin sampai belakang bisa nganu nih. Nah, nanti present your persona dalam 5 menit ya. Gitu. Nah, ini semuanya kebagian. Nah, lain-lain silakan dibacalah. Gitu. Karena ini semuanya dasar-dasar sih. Jadi nanti teman bisa bisa dibaca. Dan nanti sambil teman-teman membuat persona dan menjelaskan presentasi dalam 5 menit personanya, nah itu nanti sembari Bapak coba jelaskan untuk apa namanya materi-materi yang ada di sini. Nah ini kalau storyboard itu
mungkin teman-teman pernah melihat film animasi apapun itu. Mereka itu sebelum, kalau kita visual orang itu kan biasanya skrip ya. Nah, cuma kalau di animasi itu harus bikin storyboard. Misalkan mau minum, ya story-nya dari orang ngambil gelas terus kemudian ngambil di misalkan dispenser kemudian penuh diminum. Nah, itu story-nya di sana. Tapi kalau sesama kita itu ya wes ngambil langsung minum. Jadi storyboard akan di sana. Jadi menggambarkan cerita-cerita yang di sana. Nah, ini nanti jadi bagian kita juga membuat sebuah sebetulnya ada dua. Pertama persona dulu, baru nanti kita storyboard ya, atau bikin desain-desain yang cukup menarik mungkin dan sebagainya. Itu nanti. Biar nggak terlalu umum ya, apa bahasa Indonesia, biar nggak terlalu panas. Bahasa ini umum kok. Apa kalau mendidih? Nah, biar nggak terlalu mendidih awal-awal. Itu ya. Jadi silakan dibuat persona dalam waktu ini kurang sejam ya. Ya udahlah, minggu depan dipresentasikan ya, semuanya dapat jatah. Nah, jadi materinya persona. Jadi gambarkan tentang diri Anda semenarik mungkin, seunik mungkin. Kalau standar susah ininya, personanya. Oh, itu tuh mbaknya pakai jilbab, lah jilbab semua. Oh, saya suka warna hitam, loh itu hitam semua. Gitu ya. Jadi personanya apa? Misalkan. Tapi ya yang masuk akal ya. Jadi ketika mempersonakan diri sebagai entrepreneur, ya boleh misalkan teman-teman mengidentifikasi matematika 5 gitu ya, bintangnya 5 misalnya gitu ya. Tapi secara hubungan ini jadi menarik dan sudut pandang yang lain misalnya. Wah, entrepreneur tapi matematikanya bagus nih, excellent. Berarti kan dia selalu berhitung. Bisa jadi itu nggak masuk akal, tapi bagi sebagian orang mendapatkan atensi misalkan. Jadi jangan yang standar-standar. Gitu. Nanti kita buat dalam satu, semoga dapat satu CV ya. Jadi bisanya seperti apa gitu ya. Yang menarik ya, satu slide aja. Nanti dipresentasikan 5 menit per orang. Soalnya Bapak sering tuh gini, saya punya produk. Coba jelaskan produknya itu dalam malah justru 1 menit supaya orang itu mau beli produk kita. Jadi kan nggak mungkin, Pak, ini produknya adalah sistem puas akademik, ini bisa login, ini buat A, B, C, D, E, ayo nggak cukup. Misalkan saya cukup menjelaskan misalnya sistem akademik bisa diakses di web dan mobile, ini sudah terintegrasi dengan bank, kemudian penggunanya sekian, cukup misalnya. Nah, mungkin yang lain kita bilang belum ada mobilnya, mungkin gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak. Atau mungkin Pak ini digunakan oleh 1 juta user. Nah, ini kan orang jadi menarik gitu. Gitu ya, ada pertanyaan nggak? Nanti saya bawa sampai belakang, mumet nanti. Kayak matematika diskrit, gitu-gitu lah. Atau apa? Integral, ya. Sin kostan, masih ingat nggak ya? Saya udah lupa ya.
apa ya? Ini apa ya? Miligram atau apa itu dulu tuh. Yang bentuknya kayak tangga-tangga kan ya. Saya masih ingat-ingat dikit-dikit tuh. Ada berapa tangga ya? 6 tangga. Ya gitulah. Bener nggak ya? Saya kok jadi kepo ya? Apa sih tangga? Apa namanya? Satuan meter. Apa sih? Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Milimeter, sentimeter, desimeter, meter, DM itu apa ya? Deksameter ya? Deksameter, kilometer. Ya, ya. Ya, segitulah. Oke ya. Sejam cukup lah. Nanti minggu depan buat yang bagus. Enggak. Mungkin dalam JPEG boleh. Kalau teman-teman mau pakai Canva, boleh. Silahkan. Mau pakai Canva, boleh. Saya takut deh. Tapi kalau untuk pelajaran nggak apa-apa kali ya. Usahakan pakai foto ya. Jadi misterius nanti kalau ada apa ya, biasanya kan kita kalau apply pekerjaan itu biasanya nyelipin satu foto gitu ya. Nah, bukannya mau Bapak gunakan ya. Tapi saya pengen lihat kasih the best foto kalau bisa. Soalnya apa ya? Ya kalau nggak punya sih, Pak saya adanya ini, tapi pesannya adalah formal. Gitu. Pesannya adalah formal. Kita coba bikin sebuah ini sebagai formal. Apa ya? Ya itu dulu lah. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Kasih tahu yang lain. Jadi bikinnya tuh kayak tadi yang Bapak contohin, terus habis itu dipresentasiin di satu slide gitu kan Pak? Terus 5 menit. Ya, boleh pakai slide, boleh pakai Word, tapi usahakan 5 menit lah. Saya kasih waktu 5 menit untuk presentasi. Boleh pakai Canva, outputnya JPEG boleh. Nah, tadi Bapak kirim di chatting, itu hanya salah satu contoh. Mungkin teman-teman kalau mau explore, bikin personanya dalam bentuk CV itu melihat ada di Google itu lebih baik, silahkan gitu. Diambil aja nggak apa-apa. Nggak harus plek ketiplek apa yang Bapak contohkan gitu. Saya nggak mau aspek ini Pak, ya udah. Saya nggak mau nampilin umur Pak, ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Bikin satu narasi. Pak saya traveler, boleh-boleh aja. Tapi kalau traveler kemudian fotonya pakai kebaya ya piye. Traveler kok kebaya. Mungkin fotonya yang lagi bawa tas ransel oke lah gitu. Jadi ada satu make sense gitu ya. Tapi kalau saya traveler Pak, fotonya kebaya ini. Iya ya, gitu. Mau percaya gimana? Ngelihat tulisannya pendakian ke gunung A, B, C, D, E. Nah, tapi kok fotonya begini, bener nggak ini? Karena jadi orang jadi bertanya-tanya. Ada lagi pertanyaannya. Cukup? Oke ya. Sebetulnya materinya masih banyak, cuma takut bosen karena memang lebih ke dasar-dasarnya. Nah, supaya nggak bosen, Bapak pecah aja. Yang pertama, tadi mengenai persona, silakan dibuat
dalam satu halaman lah. Kalau slide nanti takutnya mindset-nya selalu PowerPoint ya. Boleh dibuat sebagus mungkin. Kalau desain mungkin supaya kebantu pakailah Canva gitu. Kalau di PowerPoint kan mungkin masih kebantu. Kalau mau pakai template monggo aja gitu. Nah, selain desain, kepantasan, warna, kecocokan juga silakan ditulis personanya apa. Nah, kalau teman-teman sebagai copywriting atau pembaca novel, entrepreneur apapun lah, gitu. Jadi dimaksimalkan, gitu ya, sehingga brandingnya jadi, personanya dapat. Pak saya suka nyanyi, personanya apa? Saya bisa nyanyi dangdut koplo, Pak. Saya personanya stand up komedi, Pak. Nah, itu silakanlah, moga aja. Nanti tidak mendidih, tapi Bapak bilangnya umum, bahasanya nggak umum. Yuk, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Pastikan semua membuat karena semua akan dapat dan saya kasih waktu 5 menit per orang. Jadi personanya jangan panjang-panjang ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat makan kue lebaran. Masih ada nggak ya? Apa, lapis legit? Nastar. Amit.